wabarakatuh. Nama saya Iza Maria Mestinil, NIM 190810201004. Di sini saya akan perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yaitu ada perseorangan, CV, dan yang ketiga yaitu koperasi, yang keempat adalah perusahaan negara. Perusahaan negara ini dibagi menjadi dua, yaitu perjan dan perum. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Namun akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan yang dijalankan oleh seluruh atau sebagian anggota keluarga. Nah, landasan hukum dalam perusahaan perseorangan yang pertama yaitu usaha perseorangan berizin, tanda daftar usaha perdagangan TDUP, dan surat izin usaha perdagangan SIUP. Dan yang kedua yaitu usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Kelebihan dari perusahaan perseorangan ini yang pertama adalah pemilik bebas dalam mengambil keputusan sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan. Mengapa dapat cepat dilaksanakan? Karena di sini tidak ada rapat bersama atau diskusi dengan pihak lain. Yang kedua yaitu seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya. Karena pemilik dari perusahaan perseorangan ini yaitu satu orang. Nah, yang ketiga yaitu sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin baik dalam keuangan maupun dalam masalah proses produksi. Karena di sini semua aktivitas atau semua tanggung jawab itu ada pada satu orang hak dari perusahaan perseorangan tersebut. Yang terakhir adalah biasanya pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya itu. Nah, karena apa? Karena di sini dia percaya bahwa apa yang dia usahakan semaksimal mungkin itu yang dia dapatkan. Nah, ada beberapa keburukan juga yang bisa dapat terjadi di dalam perusahaan perseorangan. Yang pertama adalah tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Nah, di sini seluruh harta itu milik pribadi menjadi jaminan terhadap utang perusahaan. Dan yang kedua adalah sumber keuangan perusahaan terbatas. Sumber keuangan perusahaan itu terbatas karena sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan milik perusahaan saja. Jadi tidak ada bantuan dari pihak lain atau dana yang dikumpulkan itu terbatas. Tidak seperti perusahaan yang dimiliki oleh bersama. Jadi dana yang bisa didapatkan itu lebih sempit. Nah, yang ketiga, kelangsungan usaha perusahaan itu kurang terjamin. Sebab, mengapa? Jika seandainya pemilik meninggal atau kecelakaan atau terkena hukum penjara, maka perusahaan akan berhenti pula aktivitasnya. Tidak ada hak kepemilikan pada orang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat, pengelolaannya lebih kompleks. Sebab mengapa semua aktivitas manajemen seperti pencarian kredit, pembelanjaan, produksi, ketenaga kerjaan, serta pemasaran itu dilakukan oleh pemilik sendiri. Nah, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah pada masa sekarang ini pemerintah lebih memperhatikan pengembangan usaha perusahaan perseorangan atau perusahaan kecil sebagai salah satu strategi pembangunan. Yang kedua, sebelum beranjak yang kedua, di sini ada beberapa contoh perusahaan perseorangan yaitu laundry, bengkel, dan rumah makan. Yang kedua yaitu CV atau Komanditer Vennootschap. Nah, perusahaan perseorangan itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu usaha perseorangan berizin. Usaha perseorangan berizin tersebut memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Misalnya, bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan TDUP. Nah, surat izin usaha perdagangan SIUP. Nah, yang kedua yaitu usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang, kelontong, dan sebagainya. Kita beranjak pada yang kedua yaitu perseroan komanditer. Perseroan komanditer atau Komanditer Vennootschap dinyatakan menurut pasal 19 KUHD ialah salah satu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan serta menanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang
yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan itu. Keanggotaan dalam CV yaitu ada dua, yaitu sekutu pimpinan atau general partner. General partner disebut sebagai sekutu komplementer atau sekutu pemelihara, yaitu anggota yang aktif dalam kepengurusan CV, turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan. Nah, di sini yaitu dia tidak memberikan modal, namun dia yang bertanggung jawab atas dia yang memelihara perusahaan tersebut. Sekutu terbatas yaitu limited partner, termasuk sekutu terbatas adalah anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan untuk dan menarik tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan. Nah, jadi maksudnya itu adalah dia itu hanya menanamkan modal dan tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan. Sekutu diam yaitu silent partner. Sekutu ini tidak aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV tersebut. Dan yang keempat yaitu sekutu rahasia, secret partner. Sekutu ini aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan tapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya masuk dalam anggota CV. Selanjutnya yaitu sekutu senior dan sekutu junior. Keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan. Jadi jika misalnya mereka sudah lama dalam berinvestasi dalam CV tersebut, maka dia dikatakan senior. Jika dia baru dalam investasi tersebut, dia dikatakan sekutu junior. Selanjutnya keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan dorman. Yang keempat yaitu dorman, sleeping partner, yaitu sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan juga tidak dikenal umum sebagai sekutu dalam CV. Bagaimana sih pembagian laba dari para sekutu? Itu disesuaikan dengan ketetapan yang tercantum di dalam akte pendirian. Jadi dalam akte pendirian itu sudah ditetapkan pembagian laba yang akan diperoleh dari pihak atau sekutu masing-masing. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari CV. Yang pertama yaitu kelebihannya pendiriannya relatif mudah karena dia itu tidak serumit PT dan ada beberapa sekutu-sekutu yang dapat membantu atau mempermudah pendiriannya. Yang kedua yaitu kemampuan manajemen yang lebih besar. Yang ketiga yaitu mudah memperoleh kredit, dan yang keempat yaitu modal yang ditemukan lebih besar. Nah, karena apa? Beda dengan perusahaan perseorangan yang hanya dimiliki oleh satu orang, maka modalnya terbatas. Jika di dalam CV ini ada beberapa sekutu, jika dikumpulkan modal yang akan didapatkan akan lebih besar. Adapun beberapa keburukan perseroan komanditer, yang pertama yaitu kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang kedua, sulit untuk menarik kembalinya modal, terutama bagi sekutu pimpinan. Yang ketiga, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contoh-contoh CV yaitu seperti CV Canfield Group, CV bidang periklanan, CV alat safety, CV bidang. Nah, di sini berakhirnya CV itu diatur dalam pasal 31 KUHD, yaitu yang pertama berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang kedua, CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga, akibat perubahan anggaran dasar akta pendirian, di mana perubahan anggaran dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV. Selanjutnya yaitu kita akan menerangkan tentang perusahaan negara. Yang pertama yaitu perusahaan
jawatan atau perjan. Kegiatan usaha perjan ditunjukkan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan umum. Nah, memang biasanya di sini perusahaan perjan itu kegiatannya itu untuk melayani masyarakat dalam kesejahteraannya dengan memperhatikan pula segi efisiensinya. Perjan dapat memiliki fasilitas negara sebab mereka merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal. Seluruh karyawannya berstatus pegawai negeri. Nah, perjan itu mempunyai hubungan hukum publik, yaitu apabila terjadi persengketaan, maka perjan itu berkedudukan sebagai pemerintah. Adapun beberapa kelebihannya yaitu menangani bidang-bidang usaha penting yang menguasai hidup orang banyak. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, seluruh modelnya adalah milik negara. Adapun beberapa kelemahan yaitu sering terjadi pemborosan. Mengapa? Karena tidak adanya perusahaan saingan. Di sini perjan ini tidak ada perusahaan saingan karena biasanya memang perjan itu dimiliki oleh negara dan tidak ada perusahaan-perusahaan asing yang menyamai perusahaan dalam jenis ini. Yang kedua yaitu tingkat produktivitasnya kurang karena status pegawainya adalah pegawai negeri sipil. Yang ketiga, sering terjadi alat politik kelompok tertentu, sehingga di sini perjan ini menjadi sapi perahan untuk kepentingan kelompok tertentu. Perusahaan jawatan itu seperti kereta api. Nah, kereta api bernaung di bawah Departemen Berhubungan. Sejak tahun 1991, perusahaan jawatan berubah menjadi perusahaan umum kereta api. Dahulu PT KAI itu termasuk dalam perusahaan jawatan, namun sekarang berubah menjadi perusahaan umum. Dan akhirnya berakhir menjadi PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan jawatan ini pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan. Pada saat ini perusahaan jawatan pengadaian berubah menjadi Perum Penggadaian. Nah, perusahaan jawatan yang selanjutnya disebut perjan adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Jadi perusahaan jawatan ini adalah kekayaan negara yang tidak dipisahkan, tetapi serta dia itu tidak terbagi dalam saham-saham. Maksud dan tujuan perjan itu adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum berupa penyediaan jasa pelayanan tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 PP nomor 12 tahun 1998, perjan dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dalam bidang pelayanan yang bersangkutan. Perjan itu sendiri didirikan dengan peraturan pemerintah sebagaimana yang dimasukkan dalam pasal 4 PP nomor 12 tahun 1998. Sekurang-kurangnya memuat penetapan pendirian perjan, penetapan besarnya kekayaan negara yang ada dalam perjan, anggaran dalam perjan, penunjukan menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan teknis perjan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 3 ayat 2 PP nomor 12 1998. Usul pendirian perjan diajukan oleh menteri sehingga mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Perjan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Perjan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan perjan, maksud dan tujuan serta kegiatan pelayanan perjan. Ketiga, jangka waktu pendirinya perjan. Keempat, susunan dan jumlah anggota direksi serta jumlah anggota dewan pengawas. Dan yang kelima, menetapkan tata cara penyelenggaraan rapat direksi dan atau dewan pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan peraturan pemerintah. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimasukkan dalam ayat 1 mulai berlaku sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah dengan tentang perubahan anggaran dasar perjan. Yang keenam yaitu
kekayaan perjan. Kekayaan perjan merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasi personal perjan. Model perjan tidak terbagi atas saham-saham, pengalian atau perjanjian dalam bidang dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan perjan yang mengakibatkan pengalihan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu beralih pada perusahaan negara, yaitu perusahaan negara umum atau disebut perum. Tujuan dari perum juga mencari keuntungan, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Nah, perum ini lebih mencari keuntungan, namun kesejahteraan masyarakatnya itu tidak boleh diabaikan dalam perusahaan ini. Perum diatur dalam Instruksi Presiden RI nomor 7 tanggal 28 Desember 1967 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dari perum terutama ditunjukkan untuk melayani kepentingan umum. Bidang usahanya biasanya disebut jasa-jasa vital atau public utilities. Pihak swasta diperbolehkan menanamkan modalnya pada perum ini meskipun seluruh model perum dimiliki oleh pemerintah. Perum dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain yang diatur menurut hukum perdata. Adapun kelebihan-kelebihan dalam perum ini yaitu menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta karena mereka adalah perusahaan negara dalam bentuk umum. Yang kedua yaitu bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama yaitu masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Di sini jarang ada persaingan dalam perusahaan perum. Akibatnya adalah pemborosan dalam penggunaan modal tersebut. Dan yang kedua yaitu tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseorangan terbatas. Karena memang produktivitas karyawan itu paling baik ada di perusahaan di PT. Yang ketiga yaitu tidak semua orang bekerja di perusahaan umum sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. Contoh dari perusahaan umum negara ini yaitu PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero ini merupakan salah satu BUMN yang paling terkenal yang dulunya sebelum menjadi Pertamina perusahaan ini dikenal dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Nah, tugas Pertamina untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Contoh yang kedua yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom merupakan salah satu contoh BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Yang ketiga yaitu PT Garuda Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu koperasi. Seperti yang telah diketahui bahwa dasar perekonomian di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan ketetapan MPR. Jadi kehidupan ekonomi harus mencerminkan kehendak dan jiwa Pancasila. Dalam hal ini pemerintah selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Singkatnya dapat dikatakan bahwa pemerintah ikut campur tangan terutama dalam perencanaan ekonomi dan pemerintah memberi subsidi atau bantuan. Adanya pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Nah, karena di dalam koperasi ini keputusan tertinggi itu terdapat dalam rapat umum bersama. Usaha dan daya inisiatif swasta mendapat kebebasan dan hak hidup. Pemerintah memberi pengarahan dalam pelaksanaannya. Hak milik perseorangan berfungsi sosial. Artinya hak milik perseorangan ini tetap diakui, tetapi dalam penggunaannya harus dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Dalam pasal 33 UUD 1945 yang merupakan sendi utama, tapi perekonomian terdapat dasar ekonomi yang teratur. Oleh karena itu kemakmuran diusahakan secara kekeluargaan. Nah, secara kekeluargaan ini dapat digambarkan dalam bentuk koperasi.
Tujuan umum seluruh kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian yaitu melakukan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1978 tentang garis-garis besar haluan negara. Unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi itu apa aja sih? Yaitu yang pertama berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong. Yang kedua bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan masyarakat dan daerah. Yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan. Yang keempat, pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa. Yang kelima, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada dalam rapat anggota. Koperasi ini tuh berusaha untuk apa sih? Yaitu biasanya mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi, menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian. Yang ketiga, mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyiapkan secara teratur. Yang keempat, landasan dan melaksanakan perekonomi koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967, bahwa koperasi Indonesia memiliki 3 landasan. Landasan ideal yaitu Pancasila. Setiap koperasi di Indonesia harus bermoral Pancasila. Segala tindakan dan usahanya harus berpedoman pada Pancasila. Yang kedua yaitu landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setiap koperasi harus berlandaskan menurut pasal 33 ayat 1 yang singkatnya yaitu koperasi adalah usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta yang diutamakan adalah kepentingan seluruh anggota atau masyarakat. Yang ketiga adalah landasan mental, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi. Setiap kawan di sini yang dimaksud adalah sifat gotong royong, sedangkan kesadaran pribadi menggambarkan kepercayaan diri untuk menaikkan taraf hidup dan kemakmuran. Dalam melaksanakan kegiatan koperasi di Indonesia didasarkan pada 3 prinsip, yaitu swadaya yang berarti harus didasarkan atas kekuatan sendiri. Yang ketiga yaitu swakarta, yaitu bahwa koperasi harus menghasilkan barang buatan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga yaitu swasembada, berarti dalam melaksanakan usahanya yang didasarkan atas usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup. Asas dan sendi dasar koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 1967, koperasi Indonesia berasas pada kekeluargaan, asas gotong royong. Sedangkan sendi dasar koperasi Indonesia adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela, yaitu tanpa memandang suku, agama, atau anggota. Yang kedua, kekuasaan tertinggi koperasi berada dalam rapat anggota. Yang ketiga, manajemen koperasi sifatnya terbuka, tidak rahasia bagi para anggotanya. Yang keempat, pembagian laba koperasi tidak didasarkan pada besar kecilnya modal daripada anggotanya, melainkan atas dasar para anggotanya. Yang kelima, koperasi harus menggambarkan kesejahteraan keseluruhan anggota dan masyarakat pada umumnya. Semua usaha yang dilakukan koperasi harus bersumber dari kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan koperasi. Nah, di sini fungsi koperasi di Indonesia yaitu ada beberapa fungsi, yaitu fungsi sosial, yaitu memupukkan kehidupan masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang meliputi rasa persaudaraan, meningkatkan kerjasama, dan mengembangkan kepribadian. Yang kedua ada fungsi ekonomis, yaitu memperjuangkan kemakmuran yang merata bagi seluruh anggotanya. Fungsi ini meliputi mempertinggi taraf hidup, melindungi golongan yang lemah ekonominya, pendemokrasian ekonomi Indonesia. Jadi secara umum fungsi koperasi dalam tata perekonomian Indonesia adalah sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional, dan sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia.
Model koperasi itu berasal dari para anggotanya sendiri, yaitu dibayarkan atas simpanan pokok, yaitu simpanan yang ditetapkan dalam rapat anggota dan seseorang baru dilakukan sebagai anggota jika sudah melunasi simpanan pokoknya. Nah, jadi simpanan pokok ini dibayar, maka dia akan menjadi sebagai anggota. Yang kedua yaitu simpanan wajib, yaitu besarnya simpanan ini juga ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan wajib dapat dibedakan menjadi simpanan yang tidak boleh diminta kembalinya selama menjadi anggota, simpanan yang boleh diminta kembali dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Besarnya simpanan ini tergantung pada kemampuan para anggota dalam menyimpan. Simpanan sukarela dapat diterima dari anggota dan bukan anggota. Simpanan titipan, simpanan secara giro, yaitu simpanan yang dapat diminta kembali sewaktu-waktu tanpa menerima keuntungan atau bunga. Nah, selanjutnya yaitu simpanan deposito, yaitu simpanan yang dapat diambil kembali menurut perjanjian yang akan mendapat keuntungan atau bunga dari koperasi. Simpanan titipan ini tidak diterima dari anggota dan bukan anggota koperasi. Keuntungan koperasi yang belum dibagikan kepada para anggota. Kredit dari bank atau lembaga kredit lainnya maupun subsidi dari pemerintah. Beberapa contoh koperasi yaitu ada KUD, Koperasi Unit Desa, ada KUT, Koperasi Usaha Tani, KOPMA, yaitu Koperasi Mahasiswa yang sering dipanggil dengan KOPMA. Selanjutnya adalah KOPAS, Koperasi Pasar atau lebih dikenal dengan KOPAS, Koperasi Pasar atau lebih dikenal dengan KOPAS. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.